buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tahun 2021. Bab 2. Subbab A. Wujud zat dan model partikel. Part 1. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi, mari kita coba mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada jam dinding, gitar, spray pengharum ruangan, tisu basah, wortel, lilin yang menyala, air sungai, dan minyak goreng. Coba kalian kelompokkan benda-benda tersebut. Kira-kira akan kalian bagi menjadi kelompok apa saja benda-benda tersebut? Dan apa dasar yang kalian gunakan untuk pengelompokan benda-benda tersebut? Masih ingatkah kalian mengenai penggolongan benda menjadi benda padat, cair, dan gas saat kalian masih di SD? Pembagian benda tersebut adalah berdasarkan wujudnya. Di tingkatan SMP, semua benda kita kenal sebagai materi. Apa itu materi? Mengapa jam dinding disebut materi ya? Apakah udara juga termasuk materi? Mengapa demikian? Nah, dari dua pertanyaan tadi, cobalah untuk mencari tahu apa itu materi. Kalian juga dapat bertanya kepada ibu, ayah, atau kakakmu ya. Atau kalian juga dapat mencari tahu di buku lain dan sumber internet. Nah, setelah mengetahui apa itu materi, kita akan menggunakan istilah materi untuk menunjukkan benda-benda. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Kalian telah mempelajari topik ini saat SD tentunya. Pasti kalian masih ingat keunikan air karena kita dapat melihatnya dalam 3 wujud yang berbeda, yaitu es sebagai zat padat, air sebagai zat cair, dan uap air sebagai wujud gas. Apakah kalian juga ingat apa saja sifat-sifat zat menurut wujudnya? Kita simak bersama percobaan berikut ini ya. Percobaan sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Percobaan 1. Berubah bentuk atau tidak? Pada bagian ini, kita akan diberikan benda-benda berikut ini. Balon, balok kayu, teh, gelas ukur, dan beberapa wadah kosong lainnya. Menurut kalian, benda manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Diskusikanlah bagaimana cara menguji apakah benda-benda tersebut memiliki sifat dapat berubah bentuk. Kemudian, coba untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan gas? Apakah ada perubahan bentuk? Percobaan 2. Sifat kompresibilitas. Kali ini akan ada 3 suntikan yang telah diisi dengan bahan yang berbeda-beda. Pertama, berisi udara. Kedua, berisi air. Ketiga, berisi pasir. Piston pada suntikan akan ditekan untuk menguji sifat materi. Apakah dapat ditekan atau dikompresikan atau tidak? Sebelum kalian mendapatkan jawabannya, buatlah perkiraan atau dugaan atau hipotesis terlebih dahulu. Menurut kalian, suntikan yang berisi bahan apa yang paling mudah ditekan? Mengapa demikian? Sudahkah kalian selesai membuat hipotesis? Baik, mari kita simak hasil percobaan tersebut. Untuk suntikan pertama yang berisi udara, memiliki sifat kompresibilitas yang sangat tinggi karena sangat mudah menekan piston pada suntikan dan udara dapat ditekan dan keluar dari lubang suntikan yang kecil dengan sangat mudah. Kemudian untuk suntikan kedua yang berisi air, memiliki sifat kompresibilitas yang cukup tinggi karena cukup mudah menekan piston dan air dapat keluar dari lubang suntikan yang kecil dengan cukup mudah. Sedangkan untuk suntikan ketiga yang berisi pasir, memiliki sifat kompresibilitas yang rendah karena cukup sulit menekan piston dan hanya sedikit pasir yang dapat keluar dari lubang suntikan yang sangat kecil. Bagaimana? Apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis?
wujud benda manakah yang paling mudah ditekan? Kalian telah mengetahui sifat-sifat zat padat, zat cair, dan gas dari percobaan. Namun, tahukah kalian mengapa zat padat umumnya keras, sulit berubah bentuk, dan tidak mudah ditekan? Atau mengapa zat cair dapat berubah bentuk sesuai wadahnya? Dan mengapa gas adalah materi yang paling mudah ditekan? Perbedaan sifat antara tiga wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Model biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami cara kerjanya. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Partikel-partikel yang ada dalam materi selalu bergerak, dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Nah, ternyata keadaan partikel-partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas berbeda-beda. Coba kalian bayangkan sedang bermain bersama 6 teman kalian di halaman. Kemudian kalian berbaris ke samping dengan sangat rapat dan tidak lepas dari teman yang ada di sebelah kiri dan kanan kalian. Cobalah untuk bergerak, berjalan, atau berlari dengan bebas tanpa terlepas dari teman kalian. Cukup sulit, bukan? Sekarang, bayangkan kalian berenam merenggangkan tangan dengan tetap berpegangan tangan. Kemudian, cobalah bergerak, berjalan, dan berlari. Tentunya akan lebih mudah dilakukan ya. Kemudian, bayangkan lagi jika kalian berenam berdiri dengan jarak 1 meter tanpa berpegangan tangan. Pastinya kalian dapat berlarian cukup mudah kan? Itulah ilustrasi yang dapat menggambarkan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Berikut penjelasan pola pada partikel masing-masing zat padat, cair, dan gas. Pada zat padat, partikel memiliki pola yang teratur, berdekatan, dan berikatan secara kuat. Pada zat cair, partikelnya bergerak acak, jaraknya tidak sedekat seperti zat padat, berikatan tidak kuat, dan dapat mengalir. Sedangkan pada zat gas, partikelnya bergerak secara acak, renggang, berikatan sangat lemah, dan dapat menyebar dengan bebas. Kita lanjutkan pembahasan partikel zat ini di audio selanjutnya ya. Tetap semangat!